lagi di Depdagri bareng sama aku Intan. Dan pasti aku gak sendirian karena udah banyak banget yang nanyain. Setiap aku buka Q&A pasti ada pertanyaan untuk orang yang ada di sebelah saya. Ini kemana aja sih Mas Vino? Iya, selalu ditanya, kangen sama orang lapangan katanya gitu. Ya, kemana aja ke lapangan ya? Ke Bandung, ke Solo. Tapi gak ke Kuwait? Enggak lah, mahal. Kok dia pulang-pulang kalem sih? Makanannya nggak cocok di Kuwait sama dia. Ke Hanoi. Kenapa ketemu seseorang di Vietnam? Enggak ya? Mas Gita apa kabar? Baik. Kalau Mas Gita ini ahlinya apa ya? Shoot yang di lapangan iya. ya Mas ya. Pokoknya kalau bagus enggaknya protesnya. Drama-drama belakang layar biasanya dia tahu ada apa Ngobrol gitu. sama Intan biasanya gitu. Kita biasanya WWN ya Mas. Iya. Kita belum ribun lagi. Nanti lah mudah-mudahan kita bisa ribun ya di Piala Oh iya, Presiden. udah bisa Piala Presiden. Iya, ini banyak banget yang bakal kita bahas hari ini. Ada soal timnas juga, di mana peluangnya di kualifikasi Piala Asia. Terus ada juga Piala Presiden. Tapi kita bakal ngebahas dulu timnas nih. Sayang banget. Ini kan sebenarnya tim yang berbeda dari tim Vietnam judulnya. Ini tim senior, yang di Vietnam tim U23, tapi kan isi materi pemainnya tuh Hampir sama aja. Jadi pemain ini udah bersama-sama sejak Lebaran, sebelum Lebaran bahkan sampai sekarang, artinya memang udah sangat padu banget karena pemain yang dirubah juga nggak begitu banyak. Bahkan pemain yang dibutuhkan Sintayong datang seperti Elkan dan beberapa pemain senior lainnya. Artinya memang dengan jangka waktu yang cukup lama udah bersama-sama, ini Sintayong atau pemain ini udah mulai paham apa yang diinginkan Sintayong. Kalau nggak salah AFF tahun lalu ya, Sintayong tuh pernah bilang seberapa bisa anak asuh Anda menerjemahkan keinginan Anda di lapangan. Dia bilang waktu itu levelnya belum sampai 50%. Ya nanti gue tanya Sintayong udah berapa. Harusnya tanyanya sebelum ini dong, biar bisa kasih informasi. Jangan ngejing, sini kita belum apa-apa loh. Nasibnya masih ditentuin sama grup lain juga gitu kan. Walaupun kalau dilihat ya secara keseluruhan dalam pertandingan melawan Yordania kan ada beberapa pemain yang menurun ya. Ngacunya ke AFF kemarin, Asnawi kan bagus, tapi kan di dua pertandingan ini kan dia tidak terlalu menonjol Asnawi. Jadi ada penurunan dari sisi permainan Asnawi. Ricky Kambuaya. Ya, Ricky Kambuaya juga. Mungkin Juga yang menarik adalah posisi baru dari Rahmat Irianto ya, yang pertandingan melawan Kuwait dia berhasil, tidak terlalu berhasil. Kemudian dari chances created yang kita dapatkan pada saat melawan Jordan kan juga termasuk minim ya. Minim hanya 3, shot on target hanya 1 dibandingkan dengan Kuwait. Kalau peluang yang kita berikan kepada lawan cukup banyak dan itu bisa dimanfaatkan oleh Jordan, tidak bisa terlalu banyak dimanfaatkan oleh Kuwait pada saat pertandingan melawan Kuwait. Jordan memang levelnya sedikit di atas Kuwait. Tapi kalau kita melihat juga memang nggak ada yang dari skema dari si coach Sin pun nggak ada yang berubah kan? Gini, kalau skema itu sebenarnya udah sempat main 3 back ya. Iya, 3 back. Planning awal tuh yang gue dapet infonya, planning awal itu kalau Sandy Walsh dengan Jordi Amat selesai rampung naturalisasinya, memang dipersiapkan itu Sintayong sudah mulai berpikir main 3 back gitu. Gue teringat beberapa tahun lalu banyak yang kritik Sintayong bahwa Sintayong adalah penghancur Villanesia karena Villanesia biasa pakai 4-3-3 tapi dia practically pakainya 4-4-2 sejak bawa timnas U19 main TC di Kroasia waktu itu.
ya yang biasa anak-anak main 4-3-3, main 4-4-2, tapi sekarang Sintayong terlihat kan 4-4-2 dia bisa, 4-3-3 dia bisa. Udah mulai berani Dan sekarang bahkan sekarang ya. main 3 back, 3-4-3. 3-4-3 kemarin terlihat kan pakai, kalau itu pun udah dipakai sejak lawan Bangla sih di friendly game. Dari Skirido, ada Elkan dan Farudin. Sayang Elkan waktu SEA Games dia nggak bisa datang. Kalau Elkan datang mungkin 3 back udah kita pakai sejak di Vietnam kemarin gitu kan, sejak di Vietnam kemarin. Dan kelihatan juga Rahmat Irianto dipasang sebagai flank kanan ya, flank kanan. Apalagi ditambah lagi arahan di flank kiri. Ini jelas adanya Arahan dan Elkan ini jadi booster buat timnas Indonesia yang dirasa 2 komponen penting ini yang nggak ada dalam SEA Games kemarin. Rahmat Irianto main bek kanan bagus banget, yang laga lawan Kuwait itu kan sebenarnya dia berkontribusi dalam 2 gol itu juga. Dan gua ngobrol sama teman gua anak-anak Surabaya wartawan, Rahmat Irianto tuh cuma satu yang dia nggak bisa jadi kiper. Dia jadi bek tengah dia Jadi bisa, jadi di depan dia bisa gitu kan. Itu keberuntungan juga buat. Tapi belum pernah dicoba kan? Siapa tahu Jadi dia gimana? bisa. Ya nggak tahu ya. Tapi Jangan sampai lah, jangan sampai lah. Tapi emang mengejutkan dia bisa main bek kanan. Waktu pertama kali line up itu keluar lawan Kuwait tuh, gue termasuk yang agak ragu-ragu, bisa nggak sih ini orang jadi bek kanan karena dibutuhkan kecepatan dia buat maju, mundur dan segala macam. Tapi dia bisa melakukannya. Ada yang lucu mas, waktu di Vietnam itu Nawi kan akumulasi, nggak bisa main lawan Thailand, nggak bisa main lawan Thailand. Semua pertanyaan wartawan Vietnam tuh selalu mengarahkan gimana sesiap apa Rio Fahmi kepada Sintayong. Ya Sintayong sebagai pelatih jawab normalnya aja ya, Rio Fahmi berkembang bla 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 bla. Semua orang pikir Rio Fahmi yang main. Ternyata Rianto yang diturunin. Dan dia oke kan? Dan Ya dia dia oke dan seingat aku ya, di internal Persebaya. Tadi gue ngomong saya gitu. Dia kalem sekarang, makanya dia kalem Oh sekarang. iya, kalau ada Mas Vino sama Mas Gita nggak bisa ngomong gue kalau sama aku. Gimana Mas Vino? Ya pokoknya Irianto itu kalau nggak salah waktu masih muda ya, masih main di internal Persebaya atau di Persebaya awal-awal, dia pernah juga main sebagai bek kanan. ya. Koreksi kalau gue salah. Ya, yang menarik adalah kemampuan dia bertahan ya. Waktu lawan Kuwait kan datangnya gol, kemudian datangnya peluang Kuwait itu dari sisi kanan, dari sisi Pratama Arhan, Elkan Bagot. Tidak dari sisi Rahmat Irianto. Jadi itu tadi yang kalau aku lah. Aku lihat dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Mau ngomong gue lo baru saja nggak tega lo menjadi aku. Soalnya aku mah ada orang Bandung atuh. Aku mah orang Bandung. Aku teh orang apanya? Ya tapi kalau ngomongin tadi soal kiper, kita apresiasi banget ya sama kerja kerasnya di Nadeo. Dia juga sempat menghalau apa tuh tadi ada penalti tadi. Iya. Itu menit 79 ya. Iya, betul. 49-40. Ini Nadeo bisa dibilang juga salah satu pemain yang benar-benar menonjol pas kemarin lawan Yordania. Ini tadi Judgment Day hari ini sangat signifikan arahnya dengan penyelamatan penalti itu. Karena kalau penalti itu masuk kan kita minus golnya. Ini akan membuat kita agak repot untuk hitung-hitungan kalau nanti diperlukan mini klasemen di akhir grup ini. Kalau misalnya Kuwait menang, kemudian kita juga menang, itu artinya kan harus mini klasemen antara Jordan, Kuwait dan Indonesia. Nah, penyelamatan itu pasti sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan ya. Ini ngomongin masalah hitung-hitungan, kenapa? Mini klasemennya. Ada mini klasemen. Gimana sih cara hitung-hitungan? Mini klasemen yang sangat meribetkan ya sebagai wartawan untuk nulis itu ya. karena biasanya mini klasemen itu digunakan dalam satu grup untuk nentuin biasanya runner up atau juara yang lolos tanpa bergantung dengan grup lain. Ini tapi sekarang kita lihat nih Mas. Sekarang kita selain pakai skema mini klasemen, sebelum laga Filipina tadi siang, udah memini klasemen, kita bergantung juga dengan nasib dari grup lain. Itu. Dan yang menariknya adalah gini. Ini kan sekarang kita ada di urutan terakhir. Kita tidak lolos kalau lihat ukuran ini. Tapi kan Filipina sudah -3 dengan kekalahan tadi lawan Palestina ya. Ini artinya kemenangan kita kalau dibarengi tidak dengan kemenangan Kuwait, kita akan jadi runner up dan kita lolos. Gitu. Kalau tidak dibarengi dengan kemenangan Kuwait, yang misalnya Kuwait hanya menang 1-0, kita tetap lolos. Tapi kalau Kuwait menangnya 2-1 atau 3-2 atau 4-3, itu kita tidak lolos hasil apapun. Jadi begini hitung-hitungannya. Jadi begini. Ini di grup A ini
atau satu grup ini ada 4 grup A. peserta, ada 4 peserta. Nepal ini sudah dipastikan tidak lolos. Oke. Artinya tinggal berpeluang 3 yang lolos. Ini Hmm. Kuwait, Jordan, dan Indonesia. Segera Jordan, Nih, kita Indonesia. lihat ya, Indonesia, Jordan sama Kuwait. Indonesia di posisi 2, Jordan di posisi pertama. sekarang. Ada kemungkinan di akhir pertarungan di kualifikasi ini semua tim 3 teratas memiliki poin 6. Ini yang yang bikin ribet. Nah, gimana kalau 6? Kalau 6 semua ya? Kalau mengacu pada aturan, yang pertama dihitung adalah head to head. Tapi bagaimana kalau Kuwait ngalahin Jordan? Artinya kan saling mengalahkan dong. Saling mengalahkan dong. Sehingga yang seperti ini harus setelah head to head selisih gol, setelah selisih gol produktivitas, bahkan nanti ada yang sampai kartu kuning lah apa gitu kan. Nah, gimana skemanya kalau ada 3 tim yang memiliki poin 6? Dibikin namanya mini klasmen kecil antara mereka bertiga tanpa melibatkan Nepal. Artinya kalau sudah tanpa melibatkan Nepal, semua hasil pertandingan melawan Nepal itu dihapuskan. Jadi Kuwait kemarin menang 4-1 ya. Lawan Nepal. Masukin 4 gol lawan Nepal. Ya 4 gol itu dihapuskan. Jadi 4 gol itu dihapuskan. Bahkan kalau misalnya nanti skemanya jadi 6-6-6, hasil Indonesia melawan Nepal ini golnya nggak akan kehitung. Golnya nggak akan dihitung. Itu dia kenapa kalaupun Indonesia tadi masih kita bilang kalau misalnya Kuwait sampai menang 2-1 dari Jordan, kalaupun Indonesia mau 101 pun Indonesia nggak akan menang karena nggak dihitung. Dan yang menarik adalah dan yang menyulitkan Indonesia adalah Kuwait sama Jordan main duluan kan. Artinya kalau sudah ada 2-1 4-3 atau 3-2 lebih dari 1-0 lah. Beda margin 1 tapi lebih dari 1-0, itu artinya golnya Kuwait kan akan 3-3 atau 4-4. Mereka lolos sebagai juara grup. Jordan otomatis akan ikut, kenapa? Karena dia golnya 2-2 sama dengan Indonesia, tapi head to head Jordan menang lawan Indonesia. Yang menarik mungkin adalah kalau Kuwait hanya menang 1-0, kita yang akan jadi juara grup. Karena gini Mas Git, ini kan kita selisihnya 0 ya? Iya, selisihnya 0. Selisihnya 0. Misalnya malam menang sama Nepal 100-0. Poinnya tetap nambah 6, tapi ininya tetap 0 kan? Golnya tetap 0. Nah, kecuali Kuwait kalah atau draw, kita lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Oke, jadi kalau Kuwait kalah ataupun draw kita lolos. Tapi kalau lihat dari kualitas Jordania lawan Kuwait, ini kemungkinannya harusnya kalau gue lebih ngunggulin Jordan. Kalau gue lebih ngunggulin Jordan. Tapi kan di sepak bola tidak ada harusnya, itu yang repot. Artinya kita optimis ya. Tapi kita masih bisa juara grup loh. Kita masih bisa juara grup. Kita masih tetap harus hati-hati kan ngeliatnya. Jangan yang kayak merasa walaupun misalnya Kuwait itu di bawahnya Jordan, tapi Mas Vino tadi sempat bilang ya. Mas Vino sempat bilang katanya Mas Vino lebih seneng dan lebih tenang Indonesia main belakangan. Kenapa? Iya, gue lebih lega dalam artian kalau kita main setelah Kuwait sama Jordan. Iya, kenapa? Ya kalau boleh jujur ya, yang sebelum turnamen, laga sebelum Kuwait lawan Indonesia, bahkan CEO juga waktu siaran juga sempat ngasih tahu kalau banyak juga yang pesimis kalau kita bisa ngalahin Kuwait. Artinya memang supporter Indonesia sebelum laga Kuwait memandang turnamen itu ya nggak expect apa-apa gitu kan. Sampai setelah kemenangan lawan Kuwait, itu mulai membuncah lagi, mereka timnas akan lolos ke Piala Asia. Nah, gue lebih suka kenapa main setelah lawan Kuwait, lebih tenang seenggaknya secara psikologi. Artinya sebenarnya yang membuat kita nggak lolos itu sebenarnya peluangnya sangat kecil banget. Sangat kecil banget. Jadi lebih besar peluang kita lolos. Kan? Kita nggak lolos kalau Kuwait itu menang 2-1. Enggak, 2-1, 3-2, 4-3 dan seterusnya. 5-6, 10-11 gitu kan. Pokoknya kalau Kuwait ngegolin 2 gol, lebih dari 1 gol aja kita udah nggak lolos. Kalau marginnya 2 gol, kita lolos. Jordan yang tidak lolos. Jadi maksudnya gini, kalau Anda kan skema terburuk itu terjadi. Kuwait menang 2-1, 3-2, 4-3. Ya udah, kita akan lebih kita nggak lolos, dan mungkin Sintayong pun akan memainkan pemain yang kurang dikasih jam terbang, dan ya udah kita udah apa ya, kalau kata istilahnya kita sudah melawan sebaik-baiknya, kita udah berusaha sebaik mungkin gitu. Kita udah go down fighting. Iya, kita udah go down fighting, dan kita pulang di sini juga dengan apa ya? Dengan hasil yang baik kok ngalahin tuan rumah Kuwait gitu. Kalau hasilnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Jordan menang,
Ya, Jordan kita tinggal menang. draw. Kita tinggal draw atau tinggal fight apalagi kalau misalnya Kuwait cuma menang 1-0. Ya. Udah, kita bisa jadi juara grup. Tapi aku nggak setuju apapun itu kita harus tetap Iya, fight dong. kita harus Nggak tetap boleh fight. cuman draw doang targetnya. Kita harus menang, bahkan gue pun nge-tweet hari ini, pokoknya intinya harus menang juga nggak cukup, bikin gol sebanyak-banyaknya dan jangan kebobolan, udah gitu doang. Tapi masih kita, ini apapun hasilnya nanti Kuwait sama Yordania, tapi kemungkinan Indonesia menang lawan Nepal ini seberapa, Mas? Boy, Kita sih besar kemungkinan menangnya Kalau iya. lihat dari Kalau ngelihat kekuatan Nepal sekarang. Tapi kan kita nggak tahu, ini Nepal juga bisa aja. Ini pertandingan terakhir mereka mau all out Nothing juga. tulus gitu ya. Ingat waktu friendly melawan Bangladesh ya, kan kita Semua. juga 0-0 ya. Tapi artinya dalam 2 pertandingan kan kita pertandingan pertama bikin banyak chance, tidak di pertandingan kedua. Tapi kan kalau melihat kualitasnya Nepal kan di bawah Jordan dan Kuwait, harusnya kita menang. di bawah kita malah Harusnya. kalau bawah ranking. kita, Iya. ya. Secara ranking harusnya kita menang di laga ini. Pemain Nepal yang main di Liga Indonesia, tapi jadi pemain terbaik, Iya. tapi jadi pemain baik Liga. Artinya gini, kan judgment day-nya si Sintayong kan mungkin hari ini ya. Iya. Apakah dia akan megang under 20 aja nanti atau Atau sama juga senior? sama- Rasa-rasanya dia harus meloloskan Indonesia atau at least menang lawan Nepal untuk bisa menjaga asa bahwa dia tetap memegang 3 tim lapis Tiga tim umur lapis. yang ada di Indonesia. Tapi kalau sejujur-jujurnya nih, Mas Vino sama Mas Gita, lebih milih Coach Sintayong emang bener-bener udah deh fokus di satu aja atau gimana nih? Atau bisa lah sambil megang senior, sambil megang U20 gitu. Karena menurut gua ini loh kayak jarang ya pelatih megang tiga lapisan kayak gitu ya. Iya. Pelatih megang 3 lapisan kayak gitu. Bahkan paling banter ya. Dia cuma megang senior sama U23. U20 tuh paling dia hanya menjadi supervisi. Sedikit gue mau cerita sebenarnya kan awalnya ini Sintayong nggak akan megang. Banyak apa-apa nggak, kok. Ini kita masih nggak. punya banyak kesempatan Iya, buat Mas Vino yang udah lama banget nggak datang ke Depdagri. Lo harus ngomong banyak. Iya. Kita kasih. Ya sebenarnya kan Sintayong ini ditugasin untuk datang membesut 2 timnas aja Intan. U20 dan senior, Yeah. U20 dan senior. Plotnya adalah pada saat itu Bima Sakti di 15, siapa? Coach Sin. Sintayong di 20. 23 ini Iya. Indra Safri, Senior, senior Sintayong. Oh, oke. Tadi Sintayong. sebenarnya tadinya mau plotnya seperti itu ya. Nah, plotnya seperti itu. Nah, siapa akhirnya Ya. Fahri nggak Nggak ikut, nggak mau karena dia ngerasa udah bikin timnas dia yang U19 tiba-tiba harus digantikan posisinya sama siapa sama Sintayong akhirnya dia Sintayong mundur lagi. gitu kan. Padahal Fahri ini juga diprospekkan untuk setelah dia selesai megang U19 dia kedua-tiga. Nah, akhirnya skema ini gagal, Sintayong megang tiga ini. Iya. Jadi U20, U23 sama senior. Dulu 23 senior. Pernah ada satu momen beberapa tahun lalu itu pertandingan kualifikasi AFC itu berbarengan dengan Piala Asia U19 di Uzbekistan. Nah, itu muncul pertanyaan gimana Sintayong bisa ngehandle 2 tim ini? Memang dia amuba harus belah diri gitu kan? Ya nggak mungkin Pada saat gitu kan? Di saat yang memang berdekatan bersamaan berdekatan. gitu Dan akhirnya kan terlihat sekarang di Toulon kalau dia memang butuh asisten yaitu Zenan Radonjic yang pergi ke Toulon gitu kan. Tadinya itu Go Okyun yang sekarang megang Vietnam untuk megang U20-nya aja. Nah, sebenarnya Sintayong itu setelah Fahri nggak jadi, akhirnya Sintayong itu manggil si Gong Okyun yang sekarang di Vietnam. Sebenarnya fungsinya Sintayong di timnas U20 itu hanya sebagai interim atau mensupervisi tim ini seperti Mano Polking mensupervisi U23-nya Thailand. Nah, seperti itu. Kalau tadi pertanyaannya apakah lebih setuju Sintayong menangani U20 atau senior? Kalau gua sih ya pakai sistem yang dari awal, Sintayong tetap di senior, tetapi di U20-nya dia tetap mensupervisi sebagaimana sebagaimana Pak Hang Seo sama U20-nya Vietnam, sebagaimana Mano Polking sama U23-nya Thailand gitu kan. Supervisinya tetap ada di Sintayong. Oke. Nah, Mas Gita, kalau Mas Gita gimana? Mas Gita sedikit aja karena abis ini kita masih mau bahas Piala Presiden nih, udah gemes pindah. Kalau aku bilang ya kan targetnya kan wacananya adalah Piala Dunia Under 20 tahun depan. Ya. Ya dia supervisi. Yang aku agak nggak sukanya adalah PSSI adalah Aku nggak sukanya adalah kok
di tengah-tengah di mana dia mungkin aja berhasil meloloskan ke Piala Asia setelah 2004 kita terakhir lolos lewat kualifikasi, Yes. kok tiba-tiba ada wacana dia akan dilepas. Itu yang nggak setuju ya. Kemudian apakah ini lepas tangannya PSSI karena masalah uang atau segala macam gajinya yang gede? Karena kan under 20 karena ada target under 20 tahun depan kan pasti yang pegang peran adalah Kemenpora. Segala macam gaji akan datang dari Kemenpora. Jadi takutnya itu adalah ya udah kan enak nih dibayarin sama Kemenpora, artinya PSSI bisa lepas tangan. Aku lebih melihatnya sebagai sisi politik jadinya. Wow, Ya, gitu. walaupun mungkin Sudut seuzon ya, pandangnya walaupun hebat ya. mungkin Kalau seuzon ya. kalau gue sih ya harusnya statement-statement yang seperti ini hindarin dulu deh, kita lagi mau ke Piala Asia gitu kan, yang udah lama kita Oke. nggak main di Iya. Piala Asia Iya, gitu betul. kan. Terakhir kali kita main Piala Asia itu kita tuan rumah 2007 ya, makanya lolos Gara-gara terakhir tuh 2004 kita lolos 2004. terakhir. Udah lama banget ya. Iya udah lama banget Oke, gitu. oke, oke. Gue mau liputan luar negeri lagi gitu. Iya, Piala iya, Asia. iya. Ya pokoknya Dia mau berangkat dia rupanya. Udah pokoknya kita kasih semangat Tapi buat nggak berangkat timnas. juga, kita tuan rumah jangan-jangan kalau Oh, kita lolos. enggak. Oh iya, gue mau nambahin ada sempat wacana Indonesia mau jadi tuan rumah Oke. Piala Asia. Iya, iya. Hanya hal itu kemungkinan besar kayaknya enggak, karena itu akan apa ya? Waktunya tuh Terlalu mepet terlalu mepet. mepet banget dengan Under Iya, 20. iya, iya. Oke, nanti kita bakalan kulik-kulik terus kalau tentang ini, tapi kita tetap doain mudah-mudahan timnas kita terus melaju dan lolos. Amin, mudah-mudahan lolos ya. Amin. Kita berharap banget kan nanti pagi ya. Nanti pagi akan ada pertandingan pertandingan terakhir. ya, lawan sama Nepal ya. Iya. Kita mau pindah ke Piala Presiden. Kapan lagi nobar timnas tapi hype-nya UCL gitu Iya, kan. betul. Hype UCL jam segitu kan. Iya, jadi ya. Nah, kita tinggalin dulu tuh kualifikasi, kita mau bahas mengenai Piala Presiden karena ini memang keren banget ya. Piala Presiden ini ada grup neraka yang aduh semuanya poinnya sama, satu sama. Jadi ini sama aja semuanya harus berjuang lagi nih. Mulai dari nol ya. Nah, kita bakal ngobrol sama Mas Yahya Alkatiri selaku manajer dari Persebaya Surabaya. Halo Mas Yahya, apa kabar? Persebaya. Halo, halo. Mas Yahya, oke. Halo, apa kabar ya? Baik. Suara Ya, saya jelas ya, Mas? ya jelas, jelas. Oke, Mas Yahya di sini ada Mas Alvino sama Mas Gita juga ya. Halo. Halo Mas. Halo, Assalamualaikum. halo, halo. Mas Yahya, ini kemarin kan hasil, kita langsung aja ngobrol tentang hasil Piala Presiden kemarin, Persebaya lawan Bayangkara. Ini hasilnya seri ya, 1-1. Tapi aku menariknya Ya. melihat di mana babak pertama terutama itu kan yang diturunin Persebaya adalah pemain-pemain mudanya ya, Mas. Mas Yahya sendiri melihat bagaimana performa pemain-pemain muda di Persebaya di pertandingan kemarin dan juga pemain-pemain squad baru lah bisa kita bilang ya. Di sini kan masih merombak-rombak squad. Ini gimana melihatnya? Apakah sudah nyetel, mulai nyetel kah terlepas dari hasil ya, Mas? Ini gimana Mas melihatnya? Ya. Ya, jadi intinya yang pertama dalam hal pemain ini kan di Piala Presiden ini untuk uji coba untuk semuanya. Nah, Bahkan ada beberapa pemain yang ada 2 pemain lagi yang masih kita seleksi kan. Masih di Kami masih seleksi ada 2 orang pemain lagi yang main di Piala Presiden ini. Oh, oke. Terus kemudian, jadi intinya sebenarnya orientasinya bukan hasil, tapi gimana caranya tim ini segera menjadi bagian tim yang seutuhnya lah, seperti itu. Oke, berarti ini melihat bagaimana para pemain bisa menjadi tim seutuhnya. Tapi Mas kalau misalnya melihat kemarin baru permainan, ini kan bisa dibilang selain uji coba kan ini pertandingan turnamen yang pertama ya bagi Persebaya dengan squad dan juga pemain-pemain barunya. Sudah cukup puas belum dengan melihat bagaimana mereka, apakah sudah bisa cepat nyetel satu sama lain atau gimana Mas? Dari Mas Yahya maupun dari Coach Aji juga? Kalau dari kami di Persebaya, kemarin juga saya komunikasi dengan Coach, intinya itu sampai detik ini semuanya on target, maksudnya sesuai dengan ke arahnya kita lah, arah tim ini akan bermain seperti apa. Ini sesuai, sampai detik ini masih sesuai. Memang banyak yang masih belum di ini ya, mengingat waktu latihan kan masih, kami itu masih mungkin hampir 1 bulan. 1 bulan, tapi pemain asing baru bergabung sekitar 2 minggu, bahkan yang striker itu baru bergabung H-2 sebelum keberangkatan ke Bandung. Jadi sampai detik ini semuanya masih progresnya masih bagus lah menurut coach.
Seperti itu. Ya, untuk Mas Vino dan Mas Gita ada yang mau ditanya? Dulu Mungkin deh, Mas Mas. siapa? Mas Gita dulu. Mas, satu pertanyaan aja. Kan Persebaya dengan hasil yang bisa dibilang luar biasa musim lalu, kehilangan 3 pemain pentingnya ya. Taisi Marukawa, terus Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya. Nah, uji coba ini dan kebetulan berada di dalam grup yang empat-empatnya ada di jajaran 5 besar musim lalu. Ini pasti sangat menguntungkan buat Persebaya untuk uji coba terhadap pengganti dari 3 pemain itu. Udah terlihat belum kira-kira siapa yang akan menggantikan ketiganya? Halo, udah terlihat belum siapa yang kira-kira akan menjadi pengganti ketiga bintang Persebaya yang sudah keluar ke klub lain itu? Jadi, halo. Ya, Halo. Iya Mas, silakan. Ya, jadi seperti ini. Kalau intinya kalau terlihat dan semuanya udah menurut yang ada di sini sih, insya Allah akan berkembang dengan baik seperti itu. Kalau penggantinya ya nanti dilihat perkembangan sampai jalannya liga seperti itu. Oke, baik Mas Yahya. Mas Yahya, terima kasih banyak Mas Yahya. Ya. Banyak ini mungkin seperti ada sedikit Sorry. gangguan koneksi ya, nggak apa-apa. Iya, Terima kasih iya. banyak Mas Yahya, kita doain Saya mudah-mudahan dilakukan soalnya. Persebaya bisa Terima kasih. survive ya, bisa berjuang masuk di grup yang bisa dibilang grup neraka ya. Wani. Wani. Makasih banyak Mas Yahya, sukses terus. Oke. Salam untuk semuanya, Yuk, untuk yuk. coach, untuk semua tim ya. Terima kasih Mas. Oke. Salah satu nyali. Wani. Oke, nah Mas sayang banget ya tadi kita masih pingin ngobrol-ngobrol, cuman mungkin ini ada gangguan sinyal ya. Ya Mas, kalau Mas Vino sendiri tadi melihat yang Mas Yaya juga katakan kan pemain-pemain di sini adalah pemain-pemain baru, masih mau melihat bagaimana nyetel atau enggak, bukan hasil yang dicari. Nah tapi kalau Mas Vino sendiri melihat ada gambaran nggak nih yang Mas Gita dari ditanyain siapa pemain yang kayaknya bakalan jadi pengganti mereka bertiga kalau dari pandangan orang lapangan? Iya, kemarin sih lihat sebenarnya bukan pemain muda, pemain pengganti kan nggak harus pemain muda ya. Iya. Tapi kemarin lihat Ahmad Noviandani juga sebenarnya masih nunjukin kualitas dia kalau dia memang masih bisa compete di level atas. Brilian Aldama juga seenggaknya dia pulang dari Eropa nggak dengan ilmu yang kosong kemarin juga. Jadi Kemarin berarti bener kan tebakan kita Brilian. Oh. Waktu itu belum ngaku Mas Yahya. Brilian Aldama dengan Noviandani kemarin udah nunjukkan bahwa mereka juga bisa lah jadi porosnya Persebaya di musim depan Kemarin gitu juga kan. golnya dari asis Brilian kan? Betul. Nah, kalau ngelihat Persebaya musim lalu kita berkaca musim lalu, siapa yang expect Persebaya bisa compete di level atas dengan mohon maaf kualitas pemain yang sebenarnya bukan pemain premium kalau di Liga Indonesia, bahkan pemain asingnya pun masih dipertanyakan. Ini Taizé pemain dari mana? Si Ali Sesai pemain dari mana? Bruno pemain Brazil dari mana? Tapi memang di seri pertama Persebaya mainnya kurang bagus waktu itu. Tapi masuk seri kedua, ketiga, Coach Aji udah mulai kena sama pemainnya dan di situ terlihat bahwa Coach Aji memang pandai meramu dengan materi yang dipunyai dan emang nggak salah kalau kemarin dinobatkan sebagai pelatih terbaik gitu. Sekarang dengan skuad semuda ini gitu, pemain yang digantikan walaupun sebenarnya pemain muda yang masuk tuh bukan pemain muda yang nggak berpengalaman, di sudah Andre, ada Bilian. Artinya gue masih percaya kalau Coach Aji ini bisa memaksimalkan talenta-talenta mereka, potensi-potensi mereka yang gue anggap Andre sama Bilian tuh sempat ngilang beberapa tahun dari eranya Fahri, mereka sempat terpinggirkan. Sekarang saatnya mungkin di Persebaya ini termasuk Salman ya, termasuk Salman bek Persija tahun lalu nggak main. Artinya memang seolah-olah kalau lu pemain muda wonderkid dan sempat terbuang, datanglah ke Persebaya. Lu akan bagus lagi sama Coach Aji. Gitu. Itu keren banget sih, emang bener banget. Bener, kita bisa melihat Coach Aji ini bisa meramu pemain-pemain muda tadi dibilang. Pemain yang mungkin, ini juga kayak amazed kalau melihat Persebaya, ini pemain-pemain yang mungkin baru bergabung H-2 apa segala macam, itu bisa langsung terlihat nyetel di atas lapangan bersama Coach Aji ya. Ya, kalau di sepak bola kan ada istilah percaya progres ya. Dan Persebaya itu kan berjalan bersama progresnya kompetisi, bahwa mereka dari tidak dianggap jadi pemain-pemainnya luar biasa. Bahkan
kalau Rahmat Irianto memang sudah dikenal, tapi hanya dikenal sebagai anaknya Bejo Sugiantoro. Musim kompetisi kemarin dia membuktikan bahwa ini loh Rahmat Irianto bukan Bejo Sugiantoro lagi. Iya. Terus Ricky Kambuaya juga sama, bahkan Hernando Ari ya. Marcelino Marcelino Ferdinand. juga. Iya, Itu juga artinya salah satu- Coach Aji berhasil lah meramu itu. Nggak heran kalau sebelum pemilihan pelatih terbaik kan kita semua udah nunjuk ya waktu itu bahwa dia pelatih terbaik bukan Teko, bukan Robert Alberts, karena tapi Aji. itu materi yang sudah disediakan dengan keuangan yang dimiliki oleh klub. Tapi Aji benar-benar melakukan apa yang diinginkan oleh manajemen Persebaya, bahwa progres bersama Tapi, dalam berjalan tapi gue harap manajemen Persebaya pun jangan mentang-mentang Aji bisa menyulap Ya, nanti pemain akan muda ini terus-menerus ya. seperti Jurgen Klopp di Liverpool, terus dikasih kayak gini. Iya, Ya kasihlah memang pemain yang memang apa ya pantas juga buat main dengan tim sebesar Persebaya gitu, yang dengan nilai gajinya pun datangin pemain inilah yang benar-benar udah jadi gitu, matang. Karena bagaimanapun Persebaya tetap butuh satu sosok senior, karena perlu diingat Persebaya itu kehilangan Samsul Arif loh, Iya. yang merupakan leader, Sosoknya ya. sosok yang ngayomin sebagai senior, dan ini yang harus dicari sama Coach Aji untuk Ya, musim depan. ini kan masih bisa ya, masih dibuka pembelian kan. Ini Masih kalau dibuka. menurut Mas Vino sendiri emang butuh sosok seperti itu, siapa Mas yang pantas untuk sekiranya bisa untuk menjadi leader di Persebaya, atau mungkin dibutuhkan kembali bagi Coach Aji nantinya di kompetisi? Ya kalau untuk sekarang kan udah agak telat, karena pemain tuh udah mulai tekan kontrak ke sana ke Ya. sini gitu ya. Nyatu sama tim juga ya Udah dengan nyatu sama adanya Piala Presiden Tapi ini. masih ada yang masih Ya, perlu. kayak Nama susah rasanya- juga ya, karena mereka rasanya- udah takutnya dikontrak sama tim lain. Rasanya susah gitu kalau ngandelin pemain-pemain senior yang masih bisa bersaing di level atas, semua kayaknya udah pada kontrak sama tim-tim yang lain juga gitu. Dan ya sekarang tugasnya mungkin kalaupun ada penambahan pemain di Persebaya kayaknya nggak akan banyak lah, paling 1-2 termasuk asing gitu kan. Iya, Kalaupun yang masuk juga mungkin yang bukan sekelas Samsul Arif gitu. Ya, pasti akan berbeda ya. Apalagi ini udah juga di akhir-akhir untuk nutup dari musim baru lagi. Nah, Mas Gita sama Mas Vino, ini kan kita tadi udah ngomongin antara Persebaya dan Bayangkara. Di grup neraka ini juga ada sang juara Bali United yang melawan runner up-nya Persib. Ini juga satu-satu. Gila ya, ini panas loh di grup ini. Padahal ini baru kompetisi pramusim. Nggak takut pada cedera atau gimana? Itu yang- Tapi aku nggak tahu. yang- Bali United aku nggak tahu apa aimingnya kemana. Karena mereka kan ada AFC Cup, di Iya, mana mereka mereka bilang jadi katanya tuan nggak fokus rumah. di sini kan. Mereka jadi tuan rumah 24, 27, 30. Iya, sih. Artinya kalaupun mereka nanti keluar sebagai 1 atau 2 ya, yang lolos ke perempat final, kan makin banyak justru PR mereka ya. Iya. Bahwa jadi ya Atau kalau- bisa di split 2 tim kali kayak ya, Borneo dulu. bisa aja di split 2 tim jadinya, tapi ya jadi nggak terlalu ngelihat bahwa fokusnya akan ada di Piala Presiden ini, Iya. tapi mereka ya ikut Piala Presiden ini untuk uji coba ke Liga nanti yang kabarnya akan digelar 27 Juli ya. Tapi Tapi hype apa? seperti kemarin itu adalah hype-nya Liga. Itu dia. Yang gue sayangkan, gue menyayangkan itu karena- hype-nya hype Liga Iya. gitu. Ini come on, ini preseason kalem aja dulu gitu. Tidak harus kencang-kencangan gitu iya, ya. iya. Yang main Bali United sebagai tim yang ngerasa lagi main away bukan berarti harus ngulur waktu. Persib Bandung yang tim home Yes. nggak harus bergebu-gebu untuk memburu kemenangan juga gitu kan. Kayak ya aduh ini sih sejak ada ya gimana gue nggak tahu ya sejak 2018-17 yang namanya preseason di Indonesia tuh hype-nya Selalu udah seperti kayak kompetisi utama ya. liga kompetisi kayak utama kompetisi gitu utama. yang dimana sebenarnya let's say ini Persib Bandung melawan Bali United lawan juara Liga Indonesia. Harusnya kan melawan Bali United Persib juga harusnya ngasih pemain-pemain mudanya mendapat kesempatan untuk melawan betul. tim juara gitu. Sebaliknya juga Bali United mendapat pemain mudanya kesempatan melawan tim-tim Persib yang seniornya Jadi juga serius banget gitu ya. Mungkin yang agak aneh gini. Tahu harusnya nggak? enggak harusnya dari MCM kesepakatan awal Robert sama Teko udah lu mainin pemain muda aja gitu. Tapi gini, musim lalu waktu Piala Menpora, 2 pertandingan pertama Persib itu pakai pemain muda loh. Iya. Sampai gue tuh ngirim WA ke media officernya, kok lu pemain muda mau uji coba mas? Dia bilang Oke, gitu. mereka Tapi emang ini mau nyoba kaget pemain. gue kok mereka langsung nggak uji coba, ini benar-benar mencoba pemain-pemain. Tapi mungkin karena gue memaklumi ya atau memahami Persib menurunkan full tim seperti ini karena mungkin ini pertama kali Boboto datang ke Stadion lagi. pertama kali Mereka Boboto pasti euforia ya. melepas rindu untuk Persib Bandung dan artinya ketika Boboto sudah berjuang bagaimana susahnya beli tiket kemarin di Bandung, Nggak mau Persib juga ngecewain. nggak mau ngecewain tapi hasilnya ya kayak gitu satu sama karena lawan juga kayaknya juga Iya. nggak mau kalah juga Sama, gitu. full tim juga kan. Dan kelihatan ambisinya di lapangan adalah pada saat di pinggir lapangan Ciro Alves sampai nangis dengan kata-kata Iya, iya. bahwa
kok mainnya nggak niat gitu loh. Berarti kan hanya dia yang niat. Artinya kan ini kan sebenarnya tidak harus niat-niat amat karena ini pre-season gitu. Iya. Ini sampai 12 kartu kuning. Dan Bali United nggak usah tidur-tiduran juga kan, ini cuma pre-season, bangun aja Ya, gitu. betul. Iya, tapi ini kalau misalnya ini kan ini masih pre-season, terus ini nggak takut apa ya nanti pemainnya kalau misal begini terus ya, kita nggak tahu di next pertandingan nantinya akan seperti apa. Cuman kalau kayak gini terus nggak takut pemainnya bakalan cedera atau justru performanya menurun di Liga 1 bisa aja kan? Banyak loh cerita yang memang karena saking seriusnya di pre-season, akhirnya dia harus absen di awal-awal Liga. liga itu. Jadi memang seperti itu Tan. Kayak memang makanya itu kan pergantiannya lebih banyak kayak gitu kan. Pergantiannya lebih Kalau banyak. mengacu musim lalu kan juaranya Piala Menpora juga mengalami penurunan yang sangat drastis di Liga kan. Persija waktu itu juara Piala Menpora kan pre-season. Mereka kan Dan pakai pemain muda lu. Iya, pakai pemain muda. Tapi kan mereka nggak terlalu luar biasa pada saat di Liga, ada di urutan ke-7 akhirnya ya setelah ya terseok-seok lah. Abis maklok ya ini. Iya, betul. Ya, jadi ya Marketnya artinya pre-season ada yang pre-season sama Liga terus jadi juara sama-sama ada, tapi yang nggak terjadi kemarin kan. Iya. Ini Tapi kan makanya performanya Persib tuh selama pre-season tuh termasuk ini loh yang apa? Seenggaknya dia pasti lolos atau Konsisten, minimal sampai iya. semifinal gitu kan. Karena Piala Menpora apapun tajuknya, Piala Presiden apapun tajuknya dia udah 2 kali masuk final itu. kemarin kita juga lihat Nofri ngegolin kan. Ini baru pertama kali kan sejak pindah kan? Apa? Ngegolin baru pertama kali sejak pindah ya? Iya. Iyalah. Kan Iya, baru iya. pertama kali kan dia ngasih. Nofri ini kan pemain kesayangan Ibu Boto. Nofri Setiawan. Gol rebound itu ya. Kemarin kan gol rebound di menit Iya. awal ya. Mas, ini kan semuanya masih satu sama nih. Iya. Semuanya masih satu, semua poinnya masih sama semuanya. grup Bandung di ya? Grup, di grup neraka ini. Ini kalau ngelihat dari pertandingan pertama, siapa yang bakalan bangkit? Jangan-jangan nanti terakhirnya klasmen kecil juga lagi. Kayak Indonesia Jordan Kuwait lagi. Pusing nih ntar gimana nih. Siapa Mas? Apa? Dua tim yang dari grup neraka, grup C. Grup C kan ya? Iya. Yang lolos. Prediksi gue. Iya, prediksi yang lolos siapa? Persib Bali United tetap. Persib sama Bali tetap. Mas Gita? Aku lihat Persib karena ngototnya Persib. Tapi nggak terlalu yakin sama Bali karena itu tadi ada AFC Cup, aku nggak terlalu yakin bahwa mereka akan Jadi benar-benar. siapa? Bali? Atau bisa Persib Bayangkara. Ya, atau ya pengennya sih Persebaya ya. Oke, ini Persebaya Mas Gita. Kayaknya ya. Tapi Mas Vino tadi berarti nggak ada pilihan Persebaya. Gua Kenapa tadi nggak enggak, nyampein gue ke kalau nggak Persebaya? Persib kan gue belum sama. Karena ini loh Persebaya itu kan udah diutarakan niatnya adalah satu dia masih ada pemain seleksi, Iya, betul. mencari form. Ada 2 pemain lagi yang harus Iya, dilakukan. gue realistis Bicara aja. juara Iya, di sini kalau juga, gitu. dengan materi pemain Persebaya yang ada sekarang sebenarnya apa ya? Ya nggak harus dia untuk lolos ini juga. Ini jadi ajang pembelajaran buat Aji Santoso dan apa anak-anak asuh baru yang anak-anaknya yang pada baru itu kayak Salman, Andre, bahkan Persebaya juga kan sekarang nggak ada Marcelino, nggak ada Rizky Ridho. Jadi Persebaya datang sebenarnya dengan kekuatan yang jauh timpang. berbeda dari musim lalu. Sehingga kalau misalnya dia nggak tampil maksimal, gue sih memaklumi itu. Toh memang ya ajang cari bentuk, ajang belajar juga buat pemain-pemain Persebaya. Apalagi harusnya dengan pemain-pemain muda yang dimiliki Persebaya bergabung di grup neraka ini itu bagus buat mereka untuk ningkatin level Iya. kompetisinya mereka. Jadi ketemu nanti pas kompetisi juga Persebaya Iya. bingung Iya, cari udah substitution kan? Iya, udah ketemu Bali United, Persib Bandung, Bayangkara Bayangkara juga pemain senior. ada Ini di lima bagus besar. loh untuk ini bagus untuk pemain-pemain Persebaya. Oke, kita tunggu aja ya hasilnya gimana. Kayaknya nanti hari Kamis kita udah mulai bisa ngobrol-ngobrol, udah mulai kelihatan pergerakan klasemen nanti di hari Kamis. Ya, asal jangan seperti Persib Bali kemarin ya. Masa ya hanya pertandingan pre-season sampai ada kartu merah Iya, lah. ada Iya. plan juga ya kemarin Iya. ya. Oke, kita doain yang mudah-mudahan semua penonton juga jangan pakai flare juga ya. Iya. Jangan sampai mengganggu pertandingan. Kemarin kasihan sampai tambah Kasihan nonton penonton di 12 rumah menit. juga, flare itu putih jadinya di layar kacanya. Iya. Ntar yang disarain, ini siaran siapa ya gitu. Oke, deh segitu dulu aja pembahasan Oh, kita. udah. Kita lihat nanti gimana hari Kamis. Jangan lupa ketemu lagi. Mas Vino makasih, Mas Gita makasih. Sama-sama. Juga makasih banyak udah nonton. Kita doain mudah-mudahan timnas kita lolos. Ke Amin. Piala Asia. Ke Piala Asia. Amin, 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 amin. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Dadah.